Ya, pemirsa, pasca debat perdana Capres 2019, netizen di media sosial ikut berkomentar meramaikan dunia politik Indonesia. Netizen dari kedua belah pihak juga tidak mau kalah berdebat di dalam dunia maya. Nah, saya akan kemudian tampilkan beberapa aktivitas di dunia maya ketika terjadi debat pada Kamis malam kemarin. Mungkin kita akan melihat dulu dari media sosial Twitter. Kita tahu bahwa di media sosial Twitter ini ada begitu banyak meme yang kemudian bertebaran, baik pada saat debat maupun pasca terjadinya debat antara Joko Widodo ketika kemudian berdebat dengan Prabowo Subianto dalam debat Capres-Cawapres. Saya akan kemudian menampilkan beberapa akun media sosial yang kemudian paling tidak aktif untuk menyampaikan pendapat melalui meme, yang kemudian ini merupakan salah satu pola kreativitas yang pada saat ini dilakukan oleh warganet begitu ya. Kita akan melihat kemudian salah satu simpatisan dari pasangan nomor urut 01. Ini ada akun Twitter dari Ulin Yusron. Kita dapat melihat, pemirsa, kalau kita telusuri dari atas hingga sampai bawah, maka dapat ditemukan ada sejumlah gambar-gambar yang mungkin bisa menarik perhatian. Sebagai contohnya mengenai Ulin Yusron yang kemudian melakukan retweet terhadap akun Twitter dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami masih melakukan konfirmasi apakah memang betul ini adalah akun Twitter dari calon wakil presiden nomor urut 01. Namun kita dapat melihat inilah gambar yang kemudian ditampilkan. Ini mengenai Presiden Joko Widodo yang sedang menaiki motor. Kemudian di belakangnya ada Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan tulisan "Dilanjutkan menuju Indonesia Maju". Jadi dilannya itu ditambah dengan "dilanjutkan menuju Indonesia Maju". Ini merupakan salah satu kreativitas yang kemudian dilakukan oleh salah satu warganet. Kita juga masih melakukan konfirmasi siapa sebetulnya yang membuat meme-meme ini. Namun demikian, meme-meme ini menjadi salah satu bumbu-bumbu kreativitas yang kemudian membuat warganet bisa melakukan diskusi dengan santai berkaitan dengan terjadinya debat. Kalau kita telusuri kemudian di bagian bawahnya, kita juga dapat menemukan berbagai gambar-gambar lain yang mungkin menarik perhatian, seperti kemudian mengenai potongan wawancara ataupun potongan debat yang berlangsung pada Kamis malam, dan juga mengenai data-data ataupun fakta dan data yang kemudian bisa mengkonfirmasi mengenai pernyataan-pernyataan yang mungkin disampaikan oleh calon wakil presiden pada saat debat berlangsung kemarin. Kita akan melihat kemudian yang lain, ini mengenai salah satu video yang kemudian mungkin ditampilkan. Ini menurut Ulin Yusron sudah 3 kali bicara mengenai uang, lagi-lagi uang, nggak punya uang Pak. Inilah pernyataan untuk mungkin ditujukan untuk pasangan nomor urut 02 dengan hashtag Jokowi Amin menang debat. Ia menampilkan sebuah video mengenai sebuah lagu yang kemudian ditampilkan oleh Nicky Astria begitu ya, kalau saya tidak salah, berkaitan dengan lagu mengenai uang dan uang. Anda juga kemudian bisa melihat mengenai ada sejumlah meme-meme lain kalau Anda melakukan search gitu ya di search engine ini mengenai debat Capres ataupun debat Cawapres yang kemudian berlangsung pada Kamis malam kemarin. Kalau kita lihat dalam hashtag debat Capres-Cawapres ada begitu banyak pendapat ataupun gambar-gambar yang kemudian menarik perhatian dari warganet yang kemudian bisa kita ambil menjadi salah satu contoh mengenai terjadinya adu kreativitas begitu ya, baik antar pendukung dan juga mengenai hal-hal yang lainnya. Saya akan kemudian berdiskusi mengenai kreativitas dari warganet ini. Kita sudah tersambung dengan salah satu pemerhati media sosial, ada Mas Enda Nasution yang bergabung melalui sambungan Skype. Halo Mas Enda, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Regan. Ya, Mas Enda, kalau kita cermati kreativitas dari warganet ini seperti tanpa batas. Mas Enda, waktu debat kemarin nonton di mana Mas Enda? Di nobar, di rumah atau di mana nih? Saya di rumah kebetulan, udah selesai kumpul tapi terus langsung ke rumah. Oke, nonton di rumah ya. Mas Enda, kalau Anda mencermati mengenai media sosial yang kemudian terjadi pada saat debat Capres dan juga Cawapres, Anda melihat fenomena apa yang kemudian terjadi di media sosial pada saat terjadinya debat tersebut? Mungkin yang pertama tentunya ini sebagai sebuah respon terhadap debat itu sendiri ya. Jadi sekian banyak masyarakat Indonesia yang menonton debat tersebut. Yang kedua, sebenarnya menurut saya juga reaksi terhadap ketidakkerenan seluruh proses kampanye yang kayaknya kalau cuma bisa saling menyerang atau saling bertahan, ya gitu-gitu aja. Jadi makanya namanya media sosial itu memang harus fun gitu, harus lucu. Itu yang biasanya kemudian viral dan tersebar. Baik. Ini kalau menurut dari warganet, kesimpulan dari Mas Enda, kemudian mengevaluasi mengenai jalannya debat itu bagaimana, Mas Enda? Menurut saya sih debatnya berjalan lancar, tapi juga terjadi sebuah saling
seperti bisa diprediksi ya, terjadi saling ejek-ejekan, saling eyel-eyelan di media sosial, di Facebook, di Twitter, di Instagram gitu. Jadi memang antara yang satu dengan yang lain akan menggunakan apa yang terjadi pada saat debat itu untuk saling menyerang kubu lawannya gitu. Tapi yang juga menarik adalah tadi banyak kreativitas yang muncul dari para netizen, dari warganet, yang kemudian kita sendiri melakukan pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada saat debat itu gitu. Oke. Tapi paling tidak warganet ini khususnya para pengguna media sosial Twitter maupun Instagram terbantu tidak dengan adanya debat kemarin, paling tidak bisa memudahkan mereka dalam menentukan pilihan nantinya pada saat Pilpres, Mas Enda? Saya yakin sih ada ya sebagian yang kemudian jadi lebih mantap pilihannya, atau kemudian bisa jadi bertukar pilihan atau menentukan pilihan gara-gara debat pertama tadi. Tapi jangan lupa masih akan ada 4 debat lagi, sehingga masih ada waktu untuk memilih. Kadang-kadang ada juga yang nanti menentukan pilihan pada saat sudah hari-hari dekat ke hari pencoblosan. Jadi untuk masing-masing kubu masih terus harus berperan secara opini ya, meyakinkan para publik terutama swing voter bahwa memang pilihannya itu cawapresnya itu adalah yang terbaik untuk memimpin Indonesia ke depan. Ada tidak hal dalam debat, kan ada banyak kemudian yang meskipun mungkin ada banyak hal yang masih berada di tataran visi dan misi, belum mungkin sampai di konkret, tapi kemudian yang mencuri perhatian, yang bikin kejutan, ada tidak pernyataan dari capres ataupun cawapres yang mungkin mengundang perhatian dari Mas Enda? Ada tidak? Saya sih kemarin juga malah lihat gesturnya, sebenarnya masing-masing dua-duanya nggak ada, apalagi kemudian muncul juga foto-foto behind the scene gitu ya, itu menurut saya menarik, sehingga kemudian masyarakat juga bisa lihat ya, ini namanya kontestasi, ada bahwa kemudian masih saling berlawanan bukan berarti musuh gitu ya, masing-masing punya ide. Kemudian yang kemarin tentunya gestur Pak Prabowo dipijat sama Mas Sandi, lalu kemudian kemarin Jokowi, Pak Presiden kemudian menggulung tangannya. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya diterima dan mengena ya untuk masyarakat warganet gitu. Nah, mungkin ke depan bisa jadi KPU juga membuka kemungkinan agar ada pertanyaan secara online masuk dari warganet untuk ditanyakan ke Presiden. Jadi ya tidak hanya selalu harus hal yang disampaikan oleh panelis saja, tapi secara terpisah mungkin para capres-cawapres ini juga bisa menerima pertanyaan dari secara online gitu. Itu akan jadi lebih menarik dan lebih engaging buat masyarakat milenial yang menggunakan media sosial gitu. Mas Enda, pertanyaan apa sih yang paling tidak ingin ditanyakan oleh warganet begitu kalau melihat capres dan cawapresnya dalam adu debat kemarin? Ada tidak? Saya pikir ada banyak, kalau kita lihat yang tidak serius ya, ada yang bilang yang mana aja nih capres atau cawapresnya, yang penting kalau saya makan di satu outlet fast food mayonnaise lebih banyak, ada yang komentar seperti itu gitu. Jadi banyak harapan-harapan yang ingin disampaikan oleh teman-teman di netizen sebenarnya. Ada yang kemarin Pak Jokowi bilang kami tidak terbebani oleh masa lalu dan tidak punya potongan diktator dan lain sebagainya. Itu juga saya lihat ada beberapa komentar dari teman-teman yang mengatakan bahwa ya Bapak sih tidak terbebani sama masa lalu, saya punya banyak yang masa lalu misalnya gitu. Jadi masing-masing pernyataan, apakah itu komentar, pasti akan ada reaksi dari warganet gitu. Nah, termasuk juga sebenarnya ada yang bilang bukan cawapres atau cawapres yang menang moderator misalnya gitu. Nah, itu juga bagian dari banyolan lelucon yang muncul di media sosial. Nah, Mas Enda, pada saat terjadinya debat, baik sebelum, ketika berdebat, lalu kemudian pasca, ini kan banyak kemudian buzzer-buzzer begitu ya, kemudian yang menggaungkan mengenai calon yang mereka unggulkan gitu, pilihan mereka. Menurut Mas Enda, sebetulnya seberapa besar sih kemudian pengaruh dari buzzer-buzzer ini untuk mempengaruhi warganet yang pada saat ini mungkin masih belum menentukan pilihan? Nah, memang yang terjadi kan sebenarnya adalah perang opini ya di media sosial. Nah, perang opini ini kalau tidak diperjuangkan atau tidak dipertahankan, atau misalnya salah satu sisi terlihat kalah, jadi kita lihat juga kemarin salah satu yang kemudian muncul di media sosial adalah hasil polling siapa yang menang di debat kemarin. Ada yang berbagai media mengadakan polling dan masing-masing polling jadi perhatian gitu. Nah, itu juga semua dalam rangka perang opini gitu. Nah, kalau misalnya salah satu terlihat lemah atau terlihat tidak ada counter, maka kemudian
itu bisa jadi menjadi satu faktor yang membuat swing voter melihat bahwa kok nggak ada perjuangan nih di situ, sebenarnya pengen menang atau enggak sih gitu. Nah jadi kalau ditanya berapa besar sebenarnya impact dari para buzzer atau dari para pendukung online ini, saya yakin besar, karena itu tadi lebih kepada opini yang dibentuk secara general, secara umum, kelihatan bahwa memang masing-masing ada yang memperjuangkan, sehingga memang perjuangan ini belum selesai, itu yang akan membuat swing voter ya teman-teman lain yang mungkin belum memilih atau belum memutuskan akan menentukan pilihan. Dan selain bahwa memang visi misinya sendiri itu juga jadi penting gitu, tapi memang faktor dukungan ini akan jadi penting. Orang akan lebih cenderung untuk mendukung yang kemungkinan akan menang. Nah maka kemudian sebuah prediksi bahwa yang akan menang adalah calon kami itu tetap harus dibuat dan harus diperjuangkan gitu. Mas Hendra, menurut Anda masih sehat nggak sih sebetulnya ketika kita melihat perdebatan di media sosial antara pendukung 01 dengan pendukung 02, mereka kemudian mengungkapkannya mungkin dengan kata-kata yang agak kasar begitu ya, bahkan mungkin saling menghina. Nah ini menurut Anda masih sehat nggak sih sebetulnya? Secara umum ya kalau kita simpulkan. Iya, saya sih cenderung malah kalau memang mau kasar, mau saling beradu argumen yang keras, lakukan secara online dibandingkan kalau misalnya harus datang langsung bahkan sampai berkelahi misalnya secara fisik. Itu sesuatu yang harus kita hindari justru gitu. Terjadi konflik yang memang nyata itu yang harus kita hindari. Selama perdebatan itu masih ada di online, masih bisa terkonten, itu mungkin bisa jadi online ini sekarang sebagai sebuah alat pelepasan atau ruang pelepasan juga untuk emosi yang terpendam di masing-masing kubu gitu. Jadi menurut saya sih masih melihatnya sehat-sehat aja. Baik, ini terakhir Mas Hendra, menurut Mas Hendra sendiri yang unggul kemarin 01 atau 02 nih? Saya melihatnya unggul 01, tapi belum jauh, jadi masih tipis, jadi memang masih terus harus diperjuangkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendra telah bergabung bersama kami. Sama-sama, Mas Reza. Selamat pagi.